Kali Anwar rela mengorbankan ekonomi keluarganya demi mengabdikan dirinya kepada Masjid Nurul Ulum Lama di Negari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solo Selatan, Provinsi Sumatera Barat di Pulau Sumatera. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Jadi sekarang yang jadi pengurus masjid sini siapa? Anwar Kali. Ketuanya itu mana? Ketuanya ya juga, semuanya imam juga, dan ya. Keseluruhannya. Ya. Bisa tidak diceritakan sedikit tentang sejarah masjid ini? Sejarah masjid ini dulu ramai dikunjungi masyarakat. Sekarang ini agak kurang gini. Masjid sudah ditinggalkan masyarakat. Negari sudah membuat masjid baru di Bukit sana. Iya. Jadi ini masjid yang paling duluan kan ini? Yang masjid yang tertua di Abai ini. Iya. Ya. Mungkin di Sangit, Kecamatan Sangit Batanghari, mungkin ini masjid tertua. Ini masjid yang tertua. Iya, yang tertua di sini. Usianya mungkin sudah ratusan tahun ya? Iya, sudah ratusan tahun. Nah, kapan orang membuatnya tahu kita kan. Jadi untuk saat ini apakah ada di sini semacam pengajian, kelompok pengajian, mana ada? Pengajiannya ada. Kadarnya ya. Gurunya lah orang sini. Ya. Saya ikut mendorongkannya. Ya. Di sekali seminggu siapa itu? Sekali seminggu atau sekali 2 minggu. 2 minggu ya. Pengajiannya terikat Naksabandia. Tarikat Naksabandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, pada pertemuan kita kali ini, DB Channel sengaja mengajak Sobat DB, mari kita sejenak pergi ke Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solo Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang berada di Pulau Sumatera. Nagari di Sumatera Barat ini sama dengan desa di Pulau Jawa. Jadi Abai merupakan satu nagari dari sekian banyak nagari di Kabupaten Solo Selatan. Sobat DB, di Negari Abai, DB Channel mengajak Sobat DB, mari kita sejenak pergi ke suatu masjid yang sekarang nyaris sudah ditinggalkan oleh masyarakat masjid ini, karena masjid yang baru sudah ada tidak berapa jauh jaraknya dari masjid ini di Negari Abai. Kalau masjid ini namanya Masjid Nurul Ulum, masjid yang baru juga namanya Masjid Nurul Ulum, sehingga oleh masyarakat masjid ini disebutnya Masjid Nurul Ulum Lama. Sedangkan Masjid Nurul Ulum yang baru, masyarakat menyebutnya Masjid Nurul Ulum Baru. Semenjak Masjid Nurul Ulum Baru diresmikan, sholat Jumat sudah pindah ke Masjid Nurul Ulum yang baru. Di Masjid Nurul Ulum Lama tidak ada lagi sholat Jumat. Namun tampaknya warga masyarakat di Abai ini tidak mau meninggalkan begitu saja Masjid Nurul Ulum yang lama. Mereka di sini juga berupaya untuk bisa masjid ini melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Walaupun jamaahnya tidak banyak. Ketika DB Channel berhasil menemui ketua pengurus Masjid Nurul Ulum Lama ini, Kali Anwar,
Dia mengakui bahwa masjid ini memang nyaris telah seperti ditinggalkan oleh masyarakat, karena rata-rata masyarakat sudah pindah menjadi jamaah masjid yang baru. Namun demikian, Kali Anwar tidak pernah putus asa untuk tetap berupaya agar solat 5 waktu ada selalu di masjid penuh sejarah ini. Kali Anwar di samping ketua masjid, dia juga sekaligus merangkap sebagai pengelola masjid ini, yang kalau di negara Abai lebih akrab disebut dengan garin masjid atau semacam marbotnya masjid. Mulai dari membersihkan masjid, azan, jadi imam, sampai menutup pintu dan membuka pintu masjid setiap waktu, Kali Anwar lah yang punya tugas dan tanggung jawab. Anwar diberi bergelar di sini Angku Kali. Angku Kali di sini pengertiannya adalah seorang yang ulama, yang hatinya terpaut kepada masjid, sehingga dia diberi bergelar Angku Kali. Dan warga masyarakat Abai memanggil Angku Kali ini dengan panggilan Kali Anwar, sebab nama aslinya adalah Anwar. Menurut Kali Anwar, dia selama ini bersama-sama dengan jamaah yang lain telah berupaya agar masjid bersejarah ini tidak sampai ditutup, apalagi dibongkar. Masyarakat di sini, kata Kali Anwar, berupaya agar masjid ini tetap lestari dan pelaksanaan solat 5 waktu tetap ada. Dan seperti dikemukakan Kali Anwar pula, selama ini walaupun jamaahnya sedikit, tetapi tetap ada terlaksana solat berjamaah 5 waktu di masjid ini. Semenjak Masjid Nurul Ulum yang baru sudah diresmikan. Namun kelihatannya yang cukup menyedihkan juga bagi Kali Anwar dan para jamaah masjid ini, akhir-akhir ini masjid ini terkesan telah seperti ditinggalkan oleh sebagian tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan terkait. Setidaknya ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya jamaah dan semakin berkurangnya pula bantuan dari berbagai pihak kepada masjid ini. Kali Anwar meminta kepada berbagai pihak agar bisa memperhatikan masjid ini baik secara moral maupun material. Dan kepada pemerintah, Kali Anwar berharap agar tetap ada bantuan terhadap Masjid Nurul Ulum yang lama ini. Sebab masjid yang sudah ratusan tahun usianya ini sangat bersejarah untuk negari Abai. Inilah, kata Kali Anwar, rumah ibadah atau masjid tertua di Kecamatan Sangir Batanghari ini. Dan sangat banyak sejarah yang terdapat di masjid ini. Antara lain dikatakan Kali Anwar, di masjid inilah dulunya solat tarawih dengan diiringi atik tagak. Atik tagak itu artinya membaca kalimat la ilaha illallah sambil berdiri yang laki-lakinya setelah selesai solat tarawih di bulan Ramadan. Ini sangat bersejarah sekali karena sekarang memang tidak ada lagi itu. Ratusan jamaah masjid yang solat tarawih, setelah selesai solat tarawih, ketika zikir usai solat tarawih sampai kepada membaca kalimat la ilaha illallah, maka
jamaah yang laki-laki akan berdiri membaca kalimah La ilaha illallah secara serentak dengan lantunan suara yang bisa menitikkan air mata, dengan ayunan tubuh yang benar-benar seperti sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat khusyuk. Dan lantunan kalimat la ilaha illallah itu membuat air mata jemaah pada menetes. Di samping itu, di masjid ini pula lah dulunya khatib membaca khutbah dengan khutbah yang ditulis di atas kertas yang digulung. Dan ketika khatib membaca khutbah, gulungan kertas itu akan terentang panjang ke depan, menjulai ketika solat jemaah yang berada di barisan paling depan dari mimbar tempat khatib berkhutbah. Waktu itu khatib membaca khutbah belum lagi berbahasa Indonesia, tetapi seluruhnya berbahasa Arab. Ini menurut Khalil Anwar adalah merupakan catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Yang selagi masjid ini berdiri, dia akan bagaikan museum yang menyimpan sejarah ini. Masih menurut Khalil Anwar, sebelum sampai ke generasinya sekarang, dulunya banyak sekali di Abai ini ulama-ulama besar yang sangat terkenal, yang memiliki ilmu keislaman yang sangat tinggi. Di antaranya dia sebutkan yang sekarang sudah pada tua-tua dan juga sudah banyak yang meninggal, seperti Samsul Mahdi yang lebih dikenal dengan Khatib Isur, Bustamam Karimudo, Samsari. Ketiga ulama ini sekarang masih hidup tetapi memang sudah beranjak tua, dan ketiganya ini adalah tamatan pondok pesantren Pulai yang sangat terkenal di eranya dulu. Ketika DB Channel mencoba menyinggung tentang keseharian kehidupan Khalil Anwar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarganya sehari-hari, Khalil Anwar tampak agak enggan menceritakannya. Namun ketika didesak DB Channel, dia menyebutkan memang selama ini diakuinya bahwa dia telah sedikit menyampingkan kebutuhan keluarganya demi bisa mengabdikan dirinya ke masjid ini. Kalau sebelumnya dia aktif menjalankan roda ekonomi keluarganya, sekarang paling-paling dia hanya berusaha untuk keluarganya 50%. Sedangkan 50% lainnya dia curahkan perhatiannya kepada Masjid Nurul Ulum lama ini. Khalil Anwar tampak sekali kecemasannya terhadap tidak terlaksananya solat berjamaah di Masjid Nurul Ulum lama ini 5 waktu sehari semalam. Menurut Khalil Anwar, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari sekarang ini kerjanya hanya satu saja, yakni menoreh karet di kebun karetnya yang tak jauh dari rumahnya di Nagari Abai ini. Sedangkan pekerjaan lain nyaris tidak lagi dikerjakannya selain dari menoreh karet. Sebab kalau dia melakukan pekerjaan lain yang jauh dari Abai, dia takut nanti tidak bisa mengabdikan dirinya ke masjid, seperti membuka dan menutup pintu masjid setiap waktu, serta melakukan tugasnya
sebagai muazzin dan imam di masjid. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa DB Channel sukses, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Yang berbisnis semoga menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.